masih belum beraktivitas kembali karena belum ada modal. Kalau buat makan tuh yang ada yang Nyuruh apa? nyetrika, beres-beres rumah gitu, langsung dikasih. Kemarin ada 3 persoalan Ibu. Yang pertama lilitan bank harian atau bank koperasi itu hari ini sudah selesai. Sangat apa? beban. Mohon untuk ibu-ibu yang lain jangan seperti saya. Sekarang tuh saya udah bebas, Sudah merdeka. Bisa nggak? Request. Ya. Woi, Ibu Tini ini mau request lagi karena persoalannya sudah satu-satu diselesaikan. Menengah kecil atau UMKM yang terus produktif, saya doakan supaya nanti Ibu tidak balik lagi ke saya. Nanti kalau ketemu saya Ibu sudah pakai mobil. Amin. Ingat catur, ingat Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam acara Catur, Cakap Tutur bersama Kang Iman. Dalam episode kali ini saya kedatangan tamu istimewa lagi, Bu Tini. Yang kemarin sempat kita podcast dan hari ini Bu Tini sudah datang lagi di tempat saya dengan wajah ceria. Kita bincang-bincang dengan Bu Tini. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam. Kok suaranya agak lembut sekarang? Kenapa senyum-senyum terus Bu Tini? Ceritakan, ada kebahagiaankah hari ini? Ya, banyak terima kasih pada Bapak Iman. Kenapa terima kasih? Sudah membantu. Membantu apa? Membantu apa? Apa yang dibantu Bu Tini? Kemarin tuh udah dibayarin utang. Bayar hutang. Sekarang sudah terbebas dari hutang-hutang yang menjerat ini ya. Ya. Saya kemarin itu waktu bersama kawan-kawan menyelesaikan persoalan Ibu, itu ternyata Ibu itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu didatangi orang-orang yang agak serem gitu. Yang menagih tagihan itu Ibu waktu itu mampu untuk sebelum hutangnya ini diselesaikan, apakah Ibu mampu untuk menanggulangi sendiri? Itu sih nggak dibayar semua, digilir-gilir. Digilir-gilir maksudnya? Yang ini bayar, yang itu libur. Yang ini setengah. Yang itu bayar, yang ini libur. Ibu terus terbebani oleh hutang-hutang yang Ibu top up lagi. Iya. Jadi Ibu bayar 2 kali, 3 kali, Ibu top up lagi. Itu juga bukan 1, 2 bank keliling. Yang paling repot itu saya kira bank keliling ya. Ya. Bank keliling itu mengatasnamakan koperasi. Dia beroperasi di daerah Pelabuhan Ratu. Saya tidak tahu juga kantornya di mana. Yang saya lihat orang-orangnya memang bukan orang Pelabuhan Ratu, juru tagihnya itu. Nah Ibu Tini, setelah terlepas dari beban-beban yang mungkin menjerat ya Ibu, saya tidak bisa membayangkan dari jam 7 pagi Ibu harus menghadapi orang-orang itu, jam 8 ada lagi, jam 9 ada, jam 10, jam 11 ada, jam 1, jam 2, sampai jam 7 malam Ibu didatangi orang-orang itu untuk menagih beban pinjaman Ibu, menyelesaikan itu. Dan tentu ada harapan ke depan Ibu hidup normal ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan Ibu seperti apa setelah saya lihat Ibu agak cerah nih. Senang banget. Hari ini agak cerah banget, auranya keluar. Nah, apa aktivitas Ibu hari ini setelah Ibu menyelesaikan beban-beban Ibu yang terlilit bank harian? Bank harian itu ternyata bank keliling. Bank keliling itu mengatasnamakan koperasi, entah apa itu koperasi.
Seperti apa Bu aktivitas Ibu hari ini? Sekarang sih belum beraktivitas kembali karena belum ada modal. Kalau buat makan tuh yang ada yang Nyuruh apa? nyetrika, beres-beres rumah gitu, langsung Oh, dikasih. jadi Ibu hari ini karena usaha yang tetap belum ada, jadi Ibu jadi membantu rumah tangga orang untuk nyetrika, cuci baju dan lain-lain mungkin. Cukup untuk makan. Kalau sekarang sih cukup, alhamdulillah, Ah, cukup banget. kalau sekarang cukup banget, pakai Cukup. banget lagi ya. Ya, Karena tidak ada yang ngejar-ngejar Ibu lagi ya. Kalau saya lihat kemarin memang Ibu bebannya sangat berat itu dan itu mungkin tidak akan bisa Ibu selesaikan. Ini juga pelajaran buat ibu-ibu yang lain, tolong hindari para bank keliling itu. Mereka mengatasnamakan koperasi simpan pinjam, tetapi entah di mana kantornya. Yang jelas mereka meminjamkan uang, tidak memverifikasi dulu, tidak tahu jelas usaha orang yang mau dipinjamkan, sehingga lambat laun ini akan menjerat ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Mungkin di Kabupaten Sukabumi juga banyak yang seperti ini. Bu Tini, setelah selesai, Ibu hari ini dapat uang 100.000, bisa langsung dibawa ke rumah, bisa makan dengan anak, dan tidak ada beban yang lain-lain. Kemarin ada 3 persoalan Ibu. Yang pertama lilitan bank harian atau bank koperasi itu hari ini sudah selesai. Saya lihat bukan satu koperasi, ada beberapa koperasi ternyata yang beroperasi di Pelabuhan Ratu ini. Yang kedua, persoalan kontrakan mungkin dari ini juga Ibu sudah enggak karena sudah diselesaikan. Berarti ada satu lagi yang Ibu belum bisa dapatkan dan saya lagi berusaha dengan kawan-kawan bagaimana Ibu bisa berusaha secara normal ya, berdagang, berjualan yang Ibu cita-citakan, berjualan nasi uduk menggunakan gerobak. Mudah-mudahan ini ke depan Ibu bisa dapatkan. Saya lagi berusaha dengan kawan-kawan, mudah-mudahan segera akan mimpi Ibu itu bisa terwujud. Terus Bu, ini kan setelah bank keliling selesai, bayar kontrakan selesai, Ibu kan harus tiap bulan membayar kontrakan, itu yang tidak ringan. Harapan Ibu agar terlepas dari bayar kontrakan itu seperti apa? kepinginnya tuh punya rumah gitu, Pingin punya rumah walaupun kecil. Ya gitu. Tapi kan di mana? Nah, baik Bu, jadi Ibu itu sekarang bercita-cita ingin punya rumah walaupun kecil sehingga Ibu bisa terlepas dari beban kontrakan yang setiap bulan menguras pikiran, menguras tenaga Ibu karena itu 600.000 satu bulan. Pemirsa, Presiden sekarang Prabowo Subianto memang sudah mencanangkan 3 juta rumah untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Ibu Tini menjadi salah satunya yang memang hari ini membutuhkan rumah tempat tinggal walaupun tidak besar. Ibu Tini hanya bercita-cita punya rumah kecil, tetapi dia bisa terbebas dari angsuran atau pembayaran kontrakan setiap bulannya. Nah ini ada sebetulnya program pemerintahan Pak Presiden Prabowo hari ini untuk mengadakan 3 juta rumah. Mudah-mudahan Ibu nanti salah satu yang memang akan mendapatkan itu. Pasti itu tidak akan terlalu memberatkan Ibu, mekanismenya seperti apa, saya nanti akan informasikan kepada Ibu. Bu Tini, gimana anaknya sehat sekarang? Alhamdulillah sehat. Anaknya sudah bekerja? Belum. Yang perempuan itu belum bekerja. Terus kerja di pabrik itu gimana? Tetap harus bayar? Kalau ada panggilan. Ya kalau ada panggilan itu, tapi belum ada, tapi udah bikin lamaran udah. Ya kalau ada panggilan itu mau bekerja itu harus bayar. Berapa bayarnya? Kemarin tuh ada bilang siapin uang dulu 2 juta. Kalau paling dikit 1,5 juta kemarin tuh gitu. Siapin aja dulu. Antara 2 juta 1,5 juta.
persoalan tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi juga menjadi persoalan yang memang harus segera diatasi. Saya mendapatkan laporan dari berbagai pihak, masyarakat mengadu kepada saya karena mereka dipungut biaya ketika mereka akan bekerja di pabrik-pabrik yang hari ini sudah banyak dibangun di kawasan industri. Untuk itu saya menghimbau kepada owner atau pimpinan pabrik, tolong ditertibkan orang-orang yang hari ini memeras masyarakat sehingga masyarakat itu tidak berdaya, tidak bayar dia tidak kerja. Kalau bayar mereka harus cari dana, itu sangat sulit. Jadi tidak kerja ya hari ini. Anaknya berarti di rumah. Pengennya sih kerja di mana aja gitu. Pengennya kerja di mana saja. Ya mudah-mudahan nanti kawan-kawan dari Rumah Aspirasi pun bisa membantu ibu ya untuk mengarahkan nanti anaknya bisa bekerja di mana saja. Sudah, ibu udah selesai kan? Udah selesai. Ini ibu dari tadi ini senyum-senyum terus. Senyumnya kenapa? Senyum bahagia atau apa? Kok senyumnya? Seneng banget karena udah. Kemarin ibu nangis-nangis di sini di podcast ini, tapi sekarang ibu senyum. Karena udah terbebas dari utang gitu Bapak. Sudah Makasih terbebas banget. dari utang. Makasih Tapi ibu ada kepikiran nggak mau ngutang lagi? Trauma Bapak Alim. Ibu sudah trauma, ibu sudah alim. Alim itu tidak mau jadi ya. sudah tidak mau berhutang lagi. Ada masih yang mengganggu orang-orang itu, Bu Tini mau pinjam lagi atau menawarkan? Enggak sih. Tidak? Ya, enggak. Tidak menawarkan lagi ya, mereka sudah tidak menghubungi ibu ya. Karena serem-serem itu mereka itu datang ketemu nagih. sih kan cuman gini teteh cenah. Itu mah nggak ada duanya cara katanya yang gantu gitu. Teteh ini alhamdulillah banget cara gitu. Ada yang nulungin. Kata si Bang itu teh. Kenapa? Bilang banyak terima kasih banget ya teh cina itu mah cina nggak ada duanya itu si bapak baik banget. Cete Allah. Ya bukan saya saja, mungkin banyak kawan-kawan juga yang ikut menyelesaikan tenaganya karena mereka kan berhadapan tuh sampai tengah malam itu. Karena ibu bukan satu saja, yang nagih ibu itu puluhan. Saya tidak bisa membayangkan itu ibu gimana itu tiap hari. Tapi alhamdulillah ya atas pertolongan Allah ya, mungkin Allah masih sayang terhadap Bu Tini sama keluarga, makanya saya hanya titip pesan jangan lagi lakukan itu, tatap masa depan karena ibu masih punya anak yang harus ibu urus ya. Mudah-mudahan suaminya pun bisa segera sembuh dari sakitnya sehingga ibu bisa kembali lagi bersama dengan suami. Amin. Untuk mengurus anak-anak ibu ya. Saya juga ikut senang dan saya bersama kawan-kawan di podcast ini juga sangat senang ya bahwa ibu sudah terbebas dari persoalan yang sangat berat menurut saya. Bu Tini, jadi sekarang pengen jualan uduk ya? Jualan apa coba? Request bisa nggak? Request ya. Woi, Ibu Tini ini mau request lagi karena persoalannya sudah satu-satu diselesaikan, malah dia mau request lagi. Saya dengerin aja. Request gerobak kan gerobak. Kan gerobak terlalu gede. Jadi harus dibawa ke orang sama orang. Gimana kalau requestnya pingin meja aja gitu. Jadi meja lipat jadi bisa dibawa pulang gitu. Meja lipat yang jualan kayak SS gitu ya. Dengan atau jualan apa? Kalau puasa tuh sekarang tuh mau bubur dulu, kolak gitu. Ketika puasa sekarang ini ibu mau jualan untuk bubur kolak hijau. Gitu. Oke, tajil ya. Iya gitu, tajil. Oke. Apa aja produknya? Tajil itu bubur sumsum, bubur kacang, biji salak sama kolak. Oke. Ibu butuh modal berapa untuk jualan bubur sumsum?
yang rasional saja, modal untuk kalau ibu membuat bubur sumsum, terus ibu membuat kolak ya, terus apalagi? Biji salak. Oh, biji salak itu, ya. Kira-kira modalnya berapa? Kan tidak besar Ya. itu. Kan modal awal tuh. Ya, modal Modal awal. awal tuh diperkirakan 500 ribuan lah gitu Pak. 500.000 cukup Ya. untuk modal Ya, berjualan modal sekarang mau menjelang puasa. Ya. Terus itu modal awalnya. Tinggal butuhnya apa? Alat-alatnya atau Meja. meja Lipat itu yang ada apa teh? yang ada ada payung. ya Oh, gitu. meja lipat yang ada Ya payungnya. gitu. Jadi bisa dibawa pulang gitu. Jadi ibu setelah berjualan bisa dibawa Ya, pulang itu dalam menjelang bulan puasa ya. Baik ibu, itu yang ibu cita-citakan. Jadi insya Allah saya bersama kawan-kawan, ya bukan saya bukan apa-apa, saya bukan malaikat, saya bukan Superman, saya hanya seorang anak Sukabumi yang hari ini memang punya beban menjadi anggota DPR RI. Saya ingin masyarakat Kabupaten Sukabumi terlepas dari persoalan-persoalan ekonominya bisa meningkat ya. Tetapi juga saya tidak bisa menyelesaikan semua masyarakat seperti ibu ini. Karena saya ada keterbatasan. Untuk itu kepada pemerintah daerah barangkali karena kita masih terus ingat pesan Presiden, hari ini kita harus jemput bola, dicari orang-orang yang memang bernasib seperti Ibu Tini ini. Pemerintah daerah melalui dinas-dinasnya bisa mendata karena persoalan-persoalan ini kecil tetapi adalah persoalan yang sangat memprihatinkan, yang sangat menyengsarakan masyarakat kita di daerah. Untuk itu saya siap bersama-sama dengan pemerintah untuk sedikit-sedikit ya, tidak lantas harus semua kita ini, tetapi coba kita satu-satu mungkin nanti ada ibu tini lain yang bebannya hampir sama dengan ibu tini rasakan. Tadi mau jualan menjelang puasa, ibu kalau 500.000 itu estimasi ibu untungnya berapa? Dapat 100 atau 150? 200 dapat? Dapat lah. Dapat ya. Kalau puasa tuh alhamdulillah gitu. Kalau 100, pendapatan tuh gede. Kalau 100 200 itu cukup lah ya. Ibu bisa nyisihkan untuk bayar kontrakan, ibu bisa ngasih makan anak-anak, dan ibu bisa berlebaran ya dengan anak-anak ya. Modal Rp500.000, insya Allah hari ini pun akan saya kasih ke ibu untuk persiapan bulan puasa ya. Nanti gerobak dan lain-lainnya, entah di sini ada jualan. Jualan. Di Pelabuhan Ratu ada jualan gerobak yang ada payungnya itu. Tahu nggak? Ada jualan nggak? Kalau dilihatnya di online mah ada banyak. Ah, di online ya, ada. Berapa harganya? 200 lebih. 200 lebih, ya. Itu 200 lebih kena angin sedikit aja roboh mungkin. Harus cari yang agak kuat ya. Coba nanti Ibu Resti ya, yang tenaga ahli saya tadi itu untuk coba mencarikan lagi. Bu Tini, saya sudah lega ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, insya Allah sebelum puasa besok mungkin. Ibu sudah hari ini sudah siap-siap ya. Ibu nanti belanja bahan-bahan ya, itu 500.000 itu belikan bahan-bahan, ibu bikin tadi bubur sumsum, bikin kolak biji salak, terus apalagi lah, yang penting ibu usaha halal ya, bisa berkelanjutan sehingga nanti ibu itu bisa menjadi pengusaha menengah kecil atau UMKM yang terus produktif. Saya doakan supaya nanti ibu tidak balik lagi ke saya. Nanti kalau ketemu saya ibu sudah pakai mobil. Amin. Amin.
kalau balik lagi ke saya, Ibu sudah senyumnya sudah semakin lebar. Amin. Kalau nanti ketemu saya, Ibu sudah punya rumah yang layak ya. Jadi mudah-mudahan saya doakan Bu Tini sukses ya. Insya Allah hari ini diurus dan besok Ibu bisa jualan. Mudah-mudahan jualannya laris ya. Awas, satu pesan saya, jangan pinjam lagi ke bank keliling atau yang mengatasnamakan koperasi itu. Ibu Tini sekarang kan sudah terbebas. Silakan Ibu memberikan pesan atau kesan sehingga ini mungkin menjadi pelajaran bagi ibu-ibu yang lain. Mangga, Ibu Tini. Untuk pesan kesan pada ibu-ibu, tolong jangan seperti Bu Tini yang terjerat bank koperasi. Sangat-sangat apa? Sangat apa? Beban. Mohon untuk ibu-ibu yang lain jangan seperti saya. Sekarang tuh saya udah bebas. Sudah merdeka. Beban Bu Tini itu sekarang udah bebas banget. Sudah bahagia. Mudah-mudahan ya sudah bahagia ya. Jadi terima kasihlah kepada Allah yang sudah menolong Ibu. Jangan berterima kasih kepada saya. Karena yang menolong Ibu adalah Sang Maha Pencipta, bukan saya. Saya hanya jembatan Ibu saja ya. Jadi Ibu bersyukur, berterima kasih atas pertolongan Allah dari jeratan-jeratan bank keliling yang selama ini menjerat Ibu, dan mudah-mudahan ke depan Ibu menjadi ibu yang normal ya, yang membesarkan anak-anaknya dan berusaha secara normal, tidak terjerat oleh bank keliling lagi. Baik, pemirsa, tadi saya sudah bincang-bincang dengan Ibu Tini. Alhamdulillah Ibu Tini hari ini kondisinya segar, sehat, senyumnya lebar. Inilah kebahagiaan yang mungkin selama ini dicari-cari oleh Ibu Tini. Mudah-mudahan Ibu Tini sukses. Amin. Usahanya dan tidak lagi terjerat oleh bank keliling yang sebetulnya bank ini tidak jelas juga kantornya di mana dan apakah koperasi itu memang betul izinnya atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin itu pihak yang berwenang untuk melakukan penelusuran. Terima kasih. Ingat catur, ingat Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tini. Hatur nuhun.